Pemirsa, lembaga riset Data membeberkan negara-negara yang memiliki utang tersembunyi kepada Cina dan ternyata Indonesia masuk ke dalamnya. Besarannya pun fantastis, mencapai 17,28 miliar dolar Amerika atau setara dengan 266 triliun rupiah. Dalam hasil riset Data yang dirilis akhir September, nama Indonesia termasuk ke dalamnya. Indonesia disebut memiliki utang tersembunyi kepada Cina sebesar 17,28 miliar dolar Amerika atau setara dengan 266 triliun rupiah. Utang ini sebesar 1,6% dari produk domestik bruto. Di luar utang tersembunyi ini, Indonesia juga menerima pinjaman setara 4,42 miliar dolar Amerika atau setara dengan 63 triliun rupiah pada periode yang sama melalui skema Official Development Assistance. Selain itu juga tercatat pinjaman sebesar 29,96 miliar dolar Amerika atau setara dengan 427 triliun rupiah. Pinjaman ini diperoleh melalui skema Other Official Flow. Selain Indonesia, ada 9 negara lainnya yang menerima pinjaman dari Cina melalui dua skema itu. Cina juga memberikan utang tersembunyi kepada Laos, Angola, Namibia, Brunei Darussalam, Kazakhstan, Papua Nugini, hingga Turkmenistan. Lembaga Data mendefinisikan utang tersembunyi sebagai utang yang diberikan Cina kepada negara berkembang yang bukan melalui pemerintah negara peminjam, melainkan melalui perusahaan negara, bank milik negara, perusahaan patungan dan swasta, serta Special Mission Vehicle. Utang ini sebagian besar tidak muncul di neraca pemerintah masing-masing negara. Namun, kebanyakan penerima utang akan mendapatkan manfaat melalui perlindungan pemerintah secara eksplisit maupun implisit. Data menganalisis 13.427 proyek pembangunan Cina senilai 843 miliar dolar Amerika di 165 negara selama periode 18 tahun hingga akhir 2017 untuk mengungkap besaran utang tersembunyi dari proyek BRI. Langsung saja kita berbincang dengan dua orang narasumber yang sudah kami perkenalkan tadi pemirsa. Saya pertama ke Bang Rizal Ramli. Bang Rizal, kalau misalkan memang utang ini nggak ketahuan sama negara dan tadi di informasinya kebanyakan penerima utang mendapatkan manfaat melalui perlindungan pemerintah secara eksplisit maupun implisit. Nah, ini dampaknya apa, Bang Rizal? Apakah ini artinya negara tahu dan ini mungkin difasilitasi oleh negara atau seperti apa, Bang Rizal? Bisa sebetulnya difasilitasi oleh negara. Cuman pemberi pinjamannya itu BUMN Cina atau perusahaan swasta Cina. Ya, jadi harusnya sih harus masuk di dalam data utang piutang kita. Itu lembaga research itu dari Williamstown di Massachusetts, lumayan kredibel. Jadi angkanya saya kira benar. Nah, pertanyaannya, banyak dari angka-angka ini tidak tercatat sebagai utang negara. Jadi kalau kita tambahkan ke utang negara yang sudah banyak sekali, itu utang negara kita makin besar dan tidak terkendali. Ya, hari ini kan untuk bayar pokoknya aja 400 triliun. Untuk bayar bunganya saja hampir 370 triliun. Total itu 770 triliun satu tahun. Apalagi utang yang tidak tercatat ini bisa-bisa lebih dari 800 triliun. Ya, istilah saya, ekonomi Indonesia sudah di ICU sebetulnya. Harus pakai ventilator terus. Ventilator itu artinya utang lagi, karena untuk bayar bunga saja harus minjam. Nah, yang kedua adalah perlu diingat, pinjaman tidak resmi ini itu beda model bisnisnya. Istilahnya kalau kita meminjam, misalnya bank kasih pinjaman nama Tisa, dia udah hitung kemampuan bayar Tisa itu sepertiga dari gaji bulanan. Jadi dia nggak mungkin kasih pinjaman lebih. Tapi dalam konteks China itu istilahnya itu lend to own. Dia sengaja kasih pinjam lebih besar daripada seharusnya supaya Tisa kagak mampu bayar. Begitu nggak mampu bayar, maka dimiliki langsung asetnya atau kontraknya ditambah. Nah, ini terjadi di negara-negara lain. Di Sri Lanka, proyek pelabuhannya besar sekali, biayanya mahal sekali, pendapatan dari trafficnya sedikit, akhirnya di Sri Lanka BUMN-nya nggak mampu bayar. Akhirnya
diperpanjang kontraknya jadi 2 kali 99 tahun, hampir 200 tahun. Atau sahamnya mereka tingkatkan. Misalnya terjadi dalam kereta api cepat Jakarta-Bandung, itu pembengkakan biayanya saja 26 triliun, ya, dan karena pemerintah BUMN Wika nggak mampu setor modal, akhirnya kan saham mereka akan lebih tinggi lagi, akan dikuasai, kecuali kita tegas, karena proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung kemahalan, tentu tanggung jawab kontraktornya dong, harus ada sanksinya, baik penaltinya dan sebagainya. Oke, berarti bisa dibilang ini cukup gambling ya, ngambil ini Bang Rizal ya? Yang saya ingin ingatkan lagi, Tisa, model bisnis BUMN di Cina itu sengaja kasih pinjaman yang super besar supaya nggak mampu bayar, supaya mereka bisa kuasain. Inilah rencana untuk membangun pelabuhan besar di luar kapasitas di Medan supaya mereka bisa kontrol Selat Malaka, dan di Bitung juga sangat besar sekali. Oke, baik, kita dapat poinnya. Berarti ada efek yang menurut sudut pandang seorang pakar ekonom Rizal Ramli itu ada dampaknya. Mereka memberikan uang tapi mereka ingin menguasai aset yang sedang dibangun dari hasil utang tersebut, begitu Bang Rizal ya?